Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMD IPA. Kita masih membahas ujian madrasah tahun 2022, materi dan prediksi untuk bekal kamu menghadapi ujian madrasah di tahun ini. Jika masih belum paham di part 1, silakan tinggalkan komentar kamu di bawah supaya kita bisa membantu kamu dalam mempersiapkan ujian madrasah ini. Jangan lupa subscribe supaya tambah semangat kita dalam membuat konten semacam ini. Selamat belajar. Sesuai dengan yang saya katakan tadi, kita akan membahas nomor 11 sampai dengan 20 prediksi soal yang dilengkapi dengan materi. Ingat ya, materinya itu dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Jangan lupa buku-buku kamu yang di kelas 7 dikumpulkan lagi, kelas 8 dibuka-buka lagi, dipelajari untuk mempersiapkan ujian madrasah ini. Tanpa panjang lebar, langsung saja kita masuk ke nomor 11. Oke, indikator nomor 11 kita simak ya. Nah, perhatikan ini ya. Disajikan gambar gelombang transversal. Kalau nggak salah ini kelas 8 nih ya. Peserta didik dapat menyimpulkan besar panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu dikenal dengan istilah lambda ya. Lambangnya seperti ini ya. Dan cepat rambat gelombang. Berarti kamu nanti disuruh mencari panjang gelombang dan cepat rambat gelombang. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan ini ya. Kita akan membahas materi dulu. Bahwa gelombang yang keluar nanti biasanya adalah gelombang seperti ini ya. Nah, ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah ya. Antara puncak ke puncak itu disebut dengan panjang gelombang. Ingat ya, nah, ini di poin yang pertama panjang gelombang. Atau dari titik sini sampai titik sini. Antara lain berarti satu bukit, satu lembah. Itu adalah panjang gelombang. Atau dari bawah lembah sampai dengan bawah lembah. Jadi dapat dikatakan ada 3 hal cara menentukan panjang gelombang. Antara puncak ke puncak, atau satu lembah satu bukit, atau lembah ke lembah. Itu adalah lambda. Oke, nomor 1 berarti kalian paham ya untuk mengetahui panjang gelombang. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara mencari cepat rambat gelombang. Perhatikan ini. Di dalam gelombang dikenal istilah T. T itu adalah periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang. Sedangkan frekuensi atau F, ini ya, satuannya Hertz ya, kalau periode satuannya S. Frekuensi itu adalah banyaknya gelombang pada 1 second, 1 detik. Nah, ya, rumus ini harus kamu pahami. Rumusnya simple. Bahwa V, cepat rambat gelombang, itu lambda dibagi periode. Nah, bagaimana cara mencari periode? Nah, bagaimana cara mencari frekuensi? Kita akan simaknya ya. Kita lihat prediksi soalnya. Perhatikan ini, langsung saja beri soalnya ya. Aduh, ini kok ketutupan saya ini. Nah, perhatikan ya. Perhatikan baik-baik ya. Panjang gelombang dan cepat rambatnya adalah, perhatikan ya, ini ada sebuah grafik gelombang. Perhatikan, titik yang mendatar ini itu adalah waktu T, bukan T besar ya. Kalau T besar itu namanya periode, kalau T saja kecil itu waktu. Kemudian diketahui juga panjang titik 0 sampai dengan ini ya, saya garis-garis ya, itu adalah 24 meter. Kamu disuruh menentukan panjang gelombang dan cepat rambat. Nih saya prediksikan ini sama seperti indikator soal ya. Oke, yang pertama, untuk mencari panjang gelombang, kalian bisa patokannya panjang satu bukit tambah satu lembah. Perhatikan ini ya. Kalau di sini sampai dengan sini itu 24. Ya, saya tulis lagi ya 24. Berarti antara satu bukit dan satu lembah itu berapa? Cara mudahnya perhatikan ya. Di sini ada, anggap saja ini 3 benjolan ya. Ini benjolan pertama ya. Ini benjolan pertama, benjolan kedua, ada 3. Ada 3 gundukan. Cukup kalian bagi saja 24 dibagi 3. Berapa? 8. Berarti per gundukan adalah 8. Padahal panjang gelombang itu 2 gundukan. Berarti 8 tambah 8. Berapa?
berarti 16. 16 meter tentunya. Nah, berarti jawabannya yang mana ini ya? Wow, sudah tentu ini ya, 16 meter. Sekarang kita tentukan bagaimana cara mencari cepat rambatnya. Oke, perhatikan. Kalau kita mencari cepat rambat V, nah perhatikan ini ya, sebentar. Kita bisa menggunakan rumus V sama dengan lambda dibagi T. Nah, perhatikan ya. Oke, lambdanya tadi sudah kita ketahui 16. Periodenya 4. Dari mana 4? Perhatikan ini. Kalau kita melihat satu gelombang ini ya. Nah, pada saat gelombang itu merambat, dia di satu gelombang itu di angka 4. Berarti setiap ada satu gelombang, ada waktunya di sini, ini adalah periode. Nah, berarti cara mudahnya itu satu gelombang, di sini ada berapa detik, itulah yang disebut dengan periode atau T. Berarti periodenya kamu tulis di sini, yaitu 4. 16 bagi 4 berarti 4 meter per sekon. Benar jawabannya yang ini. Terus, Pak, cara yang lain bagaimana toh? Nah, ini saya beritahu cara yang lain ya. Ini lebih mudah banget ini caranya ini. Caranya cukup simple ya. Di sini ada 6 detik, di sini ada 24 detik. Ya tinggal pakai rumus kecepatan saja. Nah, P sama dengan S dibagi T. S-nya itu 24. Ini ya, 24 ya. Ini adalah jarak 24, T-nya adalah 6. Berarti 24 dibagi 6. Berapa? 4 juga. Sama. Nah, kamu pilih yang mana terserah ya. Yang penting kamu lebih memahami yang mana. Ada cara yang mudah, ada cara yang sesuai prosedur ya. Sebenarnya sama intinya. Paham ya? Kalau masih belum paham, tinggalkan komentar di bawah ya, biar kita bahas nanti. Lanjut. Baik, kita membahas soal nomor 12 ya. Disajikan gambar lensa cembung. Nah, seperti ini ya, lensa cembung ya. Kamu disuruh menentukan dengan jarak tertentu ya. Kamu disuruh menentukan sifat bayangan. Berarti nanti ini kamu disuruh menentukan sifat bayangan, maya atau nyata, terbalik atau tegak, diperbesar atau diperkecil ya. Jika benda digeser, mendekati atau menjauhi. Ingat ya. Kalau yang namanya lensa atau cermin itu dikenal ada titik fokus dan titik pusat. Nah, titik fokus dan titik pusat itu jaraknya sama, ini sama sini sama, ini sama ya. Nah, ini contoh ya, ini ada jadi kemungkinan benda di lensa cembung, ingat ya, lensa cembung itu dipakai untuk mikroskop ya. Nah, jadi mikroskop itu menggunakan lensa cembung. Jadi bayangan tuh bisa terletak di sini, di sini, di sini. Mohon maaf. Jika benda itu bisa terletak di sini, di sini, di sini, atau di sini, atau di sini. Nah, makanya sifat bayangannya beda-beda. Kita bahas satu persatu ya. Misalkan bendanya terletak di titik A. Sifat bayangannya apa? Semakin dekat berarti sifat bayangannya maya. Tegak diperbesar. Ingat, semakin dekat dengan lensa, bayangannya maya. Maya itu semu ya. Bayangannya terletak di luar. Ini di B, absen ini ya. Nah, ini bayangannya ini. Maya, tegak, diperbesar. Kita lihat lagi. Jika bendanya saya geser lagi. Nah, ini saya geser lagi ya. Ini bendanya saya geser menjauhi ini. Tapi tepat di titik fokus. Lihat ini. Di titik A. Bayangannya mula-mula di sini, saya geser ke sini. Ternyata sifat bayangannya masih sama. Maya, tegak, diperbesar. Nah, perhatikan ya. Jadi titik fokus itu batasan ini. Kalau dia melewati titik fokus sebelah sini bendanya, ya sudah, nanti sifat bayangannya beda lagi. Ingat, kalau di antara fokus dengan lensa itu sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Lanjut, jika bayangannya di titik sini antara pusat dengan fokus, berarti sudah mundur ke belakang lagi ini. Sifat bayangannya nggak maya lagi, tapi nyata. Benda yang di titik pusat dan fokus ini sifatnya terbalik. Tidak tegak lagi. Nah, kalau tadi kan tegak ya untuk di antara F dengan dengan lensa ya. Nyata, terbalik, dan diperbesar. Nah, masih diperbesar ini. Kemudian ada kemungkinan lagi jika bendanya itu saya taruh di titik pusat. Pas. Masih nyata,
terbalik tapi sama besar. Jadi jika bendanya itu terletak di titik pusat pas, bendanya itu sama besar, nyata terbalik. Ingat ya, kalau di daerah F dengan lensa itu maya, diperbesar, dan tegak. Nah, pokoknya di sekitar sini. Nah, kemudian kalau sudah di bagian sini, sudah nyata, terbalik, dan diperbesar. Kalau tepat di sini, nyata, terbalik, tapi sama besar. Beda kalau mundur lagi ke sini bendanya. Nah, di titik sebelah sini, ternyata sifat bayangannya nyata, terbalik, malah diperkecil ini. Semakin mundur, bayangan pada lensa cembung semakin diperkecil. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lihat ini prediksi soalnya ya. Ini ya, ada benda ini ya diletakkan di antara P dan F, pusat dengan fokus. Kamu disuruh menentukan sifat lensa, sifat bayangannya. Karena di titik P sama F berarti sifat bayangannya jelas ini. Ini nyata, kalau di sini maya ya, ini maya, ini nyata, N ya, terbalik dan diperbesar. Tapi kalau di daerah sini sama besar. Ingat ya, semakin mendekati berarti semakin maya. Kalau daerah sini maya, ini nyata. Semakin mundur berarti diperkecil. Paham ya? Semoga bisa dipahami. Lanjut. Oke, kita masuk ke indikator soal nomor 13 ya. Perhatikan ini kelas 9 ini ya, masih fresh ini anak-anak kelas 9. Terdapat peristiwa interaksi muatan. Masih ingat ya muatan ya? Semester 1 nih kalau nggak salah ya. Peserta didik dapat mengaplikasikan rumus gaya kolom. F sama dengan kakiku roro. Masih ingat ya? F sama dengan kakiku roro. Ini adalah rumus. F itu adalah gaya listrik atau gaya kolom. K itu konstanta atau tetapan kolom. 9 kali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per kolom kuadrat. Kemudian Q1 itu muatan 1, Q2 muatan 2. Satuannya adalah kolom. Kemudian R itu jarak antara keduanya. Berarti antara Q1 dan Q2 ada jaraknya, itu namanya R ya. Oke, rumus saya harap sudah paham ya ini ya, rumusnya ini ya. Kita lanjut ke prediksi soalnya. Coba kita lihat dari soalnya. Ini kalau jelas ini kamu disuruh menghitung gaya kolom ini ya. Contoh nih ya, 2 buah muatan, 2 kali 10 pangkat P6. Ingat pasti ada pangkatnya ini. Dan 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Jika jaraknya adalah 6 cm, berapakah gaya kolomnya? Ingat, jika kamu belum paham benar, kamu cari saja langsung di soalnya ya. Ini berarti Q1, langsung dioret-oret saja nggak apa-apa ya. Ini Q2, kemudian 6 cm itu R. Nah, di sini ya. Ini Q1, Q2, kemudian R-nya tuh 6 cm, kamu ubah menjadi meter. 6 meter diubah jadi meter kan cukup dibagi ini ya, dibagi 100 ya. Berarti sama dengan 0,06. Nah, berarti nolnya ada 2, berarti 6 kali 10 pangkat min 2 karena nolnya ada di depan ya. Oke, kita langsung masukkan ya. K-nya jelas, K-nya itu biasanya 9 kali 10 pangkat 9. Ini ya, K-nya kamu tulis. Kemudian Q1-nya kamu tulis dari sini. Kemudian Q2-nya dari sini dimasukkan. Kemudian R-nya ini 6 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa kuadrat. Langkah pertama, kuadratkan lebih dahulu. 6 kali 10 pangkat min 2 kuadrat itu artinya 6 dikuadratkan dulu. 6 kuadrat hasilnya adalah 36. Kemudian min 2 kali 2 itu sama dengan min 4. Nah, ini saya hapus dulu ya nih, kok mengganggu ya. Nah, ini ya, ini adalah min 4. Nah, ini ya, lihat ini ya. Ini dari mana? Min 2 kali 2, min 4. Setelah itu kita sederhanakan saja ini ya. Berarti 6 dibagi 3, ini ya. Ini 6 dibagi 6, 1. Ini 30 dibagi 6 itu adalah 6. Kemudian 9 kali 2 itu 18 ya. 18 dibagi 6 itu 3. Nah, 3. Terus bagaimana menentukan pangkatnya? Cukup kamu tambahkan saja ya. Berarti kalau ada perkalian pangkat itu berarti 9 tambah min 6 tambah min 4. Berapa berarti? Berarti min 1. Nah, ini ya. Kemudian yang bawah kan ada min 4 ini. Ini kamu kurangkan. Nah, kalau perkalian itu ditambah,
9 tambah min 6 tambah min 4 min 1 ya. Kalau pembagian itu dikurang, berarti min 1 min dalam kurung min 4. Min kali min adalah plus, berarti 1 tambah 4 sama dengan 3. 3 kali 10, nah ini ya, 3-nya bukan yang ini, yang bawah sini. 3 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, oke ya, begitu ya. Semoga dapat dipahami. Kalau masih belum paham, silahkan tinggalkan komentar ya di bawah ini ya. Lanjut. Oke, kita bahas soal nomor 14. Ini masih fresh ya. Ini materi yang masih fresh semester 2 ya. Disajikan 2 proses pembuatan magnet. Ada pembuatan magnet, ada 2 prosesnya ya. Masih ingat ya, ada 3 ya. Ini 1, 2, 3, nanti kita bahas. Kamu dapat menentukan arah garis-garis gaya jika kutub-kutub magnet yang dihasilkan saling didekatkan. Nah, ini perhatikan ya. Ada 2 yang harus kamu kuasai, yaitu cara membuat magnet dan kutub-kutub magnetnya. Ada materi 1 dan materi 2. Ini akan saya bahas ini. Perhatikan ini. Cara membuat magnet yang pertama adalah dengan cara digosok. Ingat, jika digosoknya itu harus searah. Misalkan ini lihat anak panahnya, berarti dia menggosoknya ke arah sana. Lihat anak panah saya. Nah, berarti yang pertama kali disentuh oleh ini kan S ya, menjadi kutub yang sama, berarti S. Yang terakhir disentuh menjadi kutub sebaliknya, berarti utara. Emang ya, kalau ini dibalik, berarti yang pertama kali disentuh adalah menjadi utara, ini menjadi S. Tergantung. Kalau arahnya dibalik, misalkan sama seperti ini berarti menjadi S, ini menjadi U. Nah, yang pertama kali disentuh menjadi kutub yang sama, yang terakhir disentuh menjadi kutub sebaliknya. Kalau induksi mudah ini. Kalau atasnya US, ini juga US juga. Nah, kalau ini SU, bawahnya juga SU. Kemudian walau untuk elektromagnetik ya, seperti ini ya. Lihat anak panahnya ini ya. Anak panah itu adalah arus ya, dari positif ya. Ini ada positif di sini. Anak panahnya ke sana, kemudian berarti dia menuju ke sana, berarti adalah arah utara. Atau menggunakan ini. Nah, ini kan kalau ibarat ini adalah batangnya ya, AB itu ya. Berarti kan begini ya, arah harusnya ya. Berarti utaranya sebelah jempol saya ini, berarti sana. Menggunakan aturan tangan kanan. Oke, kita prediksi soalnya ya. Nah, ini, oh sebentar, ini ada lagi nih ya. Kutub, ya ini saya beritahu ya. Kutub-kutub magnet itu dari utara menuju selatan. Kemudian kutub magnet dan akan saling berinteraksi. Contoh ya, utara dengan utara tolak menolak. Lihat ini, dia menuju utara, dari utara ke selatan. Ingat, patokannya US dari utara menuju selatan. Ada yang namanya uswatun di sini. Nah, ini US ya, utara menuju selatan. Lihat juga ini anak panahnya ya. Jadi dari utara menuju selatan, makanya anak panahnya itu lihat, ini anak panahnya menuju ke selatan. Nah, jadi kamu harus mengidentifikasi kotak ini nanti ya. Kemudian ini ya, kenapa utara dan selatan bisa tarik menarik? Karena ingat, medan magnet itu dari utara menuju ke selatan. Daripada dia jauh-jauh ke sini, lebih baik dia menuju ke sini, ke selatan yang lebih dekat. Oke ya. Oke, teorinya 2 teori sudah saya jelaskan. Kita masuk ke prediksinya. Lanjut nih, ada soal, ada gambar jelas ya. Jika kedua magnet ujungnya didekatkan, nah, jadi ujung X boleh, X sama A boleh, Z sama A boleh, atau bagaimana ya. Kamu harus didekatkan, maka garis gaya magnet yang sesuai adalah, ingat kita langkah pertama adalah, nah, ini ya. Langkah pertama, tentukan kutubnya. Nah, tentukan kutubnya. Nah, ini ya. Caranya bagaimana? Seperti ini ya. Ini, kalau ini U, ini S, berarti ini U, ini S. Berarti kamu sudah tahu X itu utara, Z itu selatan. Kemudian yang ini yang cara dengan digosok, karena arah panahnya anak panahnya ke sana ya. Nah, berarti yang pertama kali disentuh oleh selatan adalah sini. Berarti ini menjadi selatan, ini menjadi utara. A utara, B selatan. Setelah itu berarti kamu nanti menjawab
menganalisisnya, mencari mencari arah medan magnet yang benar, arah medan magnet yang benar. Oke, acuannya kalau U ketemu U, tolak menolak, S ketemu S, tolak menolak. Kalau U ketemu S, tarik menarik. Oke, kita akan membahasnya. Yang A ketemu X, A-nya itu U, X-nya itu U. Salah, ini jelas, harusnya tolak menolak. X ketemu A, X ketemu A, sama ini, tolak menolak. Tapi kita lihat ini ya, X tadi kan utara ya, ini X kan utara ya, seharusnya anak panahnya tuh menuju ke X. Ini jelas salah. Nomor berapa ini? Yang ini ya, yang C, X ketemu A. X itu adalah utara, A adalah utara juga ya. Berarti tolak menolak ini harusnya ini. Berarti salah ini. Berarti Z ketemu B. Z itu adalah S, B itu adalah S. Salah juga ini. Ini harusnya Z ini. Ini harusnya Z ini. Kalau ini Z ya, mohon maaf. Z. Kalau Z ini A, Z kan S. A adalah salah juga. Ini harusnya yang benar itu berarti begini. Perhatikan ya, ini ada kotak misalkan ya. Berarti kalau di sini X, di sini harusnya itu tidak ada jawaban yang benar ini. X berarti di sini adalah kalau X utara berarti selatan, ini B harusnya ini. Ini B. Berarti anak panahnya itu dari utara menuju ke selatan. Berarti nanti anak panahnya begini. Begini anak panahnya. Jadi begitu ya. Benar-benar diperhatikan itu anak panahnya, jangan sampai lupa utara menuju ke selatan. Itu ya. Lanjut. Oke, kita masuk ke soal nomor 15 ya, kelas 8 ini ya. Terdapat peristiwa peserta didik dapat menghitung jarak bukit dengan memanfaatkan bunyi pantul. Jadi jarak itu kan rumusnya kan V kali T. Karena bunyi pantul dikasih dibagi 2. S itu adalah jarak, satuannya meter. V itu adalah cepat rambat gelombang. Karena ini konteksnya bunyi, berarti cepat rambat gelombangnya bunyi. Kemudian T adalah waktu. Bagaimana prediksinya soal? Perhatikan ini ya. Perhatikan nih ya. Ini ada orang itu seperti ini ya, ada gambar ya. Seorang berteriak dengan keras di antara dua tebing. Di sini nih ada orang ya. Beberapa saat kemudian orang tersebut mendengarkan dua bunyi pantul. Yang pertama 3 sekon, kemudian yang berikutnya 4 sekon. Jadi jaraknya yang ke sini itu 3, yang sini 4. Jarak antara dua tebing adalah, yang ditanyakan adalah jaraknya ini. Berarti kamu harus mencari jarak orang terhadap bukit yang sini dengan jarak sini dengan sini. Pakai rumus apa? Pakai rumus ini. S V kali T dibagi 2. Langkah pertama ya. Kita masukkan ini. Berarti ini kan V-nya ya. V-nya sama semua ya. Berarti 340 kali 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 510. Berarti di sini adalah 510 meter. Kemudian ini cari juga ini pakai rumus sama, V kali 4 ya, karena ini pakai yang 4, V-nya sama ya, 340 tetap nggak berubah. 340 kali 4 dibagi 2. 4 bagi 2 itu adalah 2, 2 kali 340, 680. Berarti jarak sini dengan sini adalah 680. Tinggal menjumlahkan 510 tambah 680. Hasilnya adalah 1190 meter. Cukup mudah ya. Berarti ada beberapa tahap ini ya.
Kalau saya lihat pertama, kamu menentukan dulu, ya ini ya, ini berarti adalah waktu di bukit pertama, kamu tentukan dulu. Kemudian setelah kamu menentukan ini, kamu mencari jarak pada bukit pertama, kemudian jarak bukit kedua, langkah yang keempat, kemudian langkah selanjutnya adalah menambahkan keduanya, ketemu deh hasilnya. Nah, semoga bisa ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Nomor 16 itu di semester ini kelas 9 ya. Nah, perhatikan ini. Disajikan gambar, nanti ada keluar gambar rangkaian. Masih ingat ya gambar rangkaian kayak gini loh. Nah, ini ya. Dan seterusnya ada tegangan, ada arus. Kamu rangkaian listrik seri paralel, berarti campur nih ya. Kamu bisa menghitung besar, kuat, arus, dan tegangan jepit dengan benar. Ya, caranya bagaimana ya? Kita lihat. Masih ingat ya, rumus V sama dengan I kali R, rumus dasarnya ini, VIR. Nah, masih ingat ya? Anak-anakku sekalian, untuk menghitung arus kan rumusnya I, masih ingat ya? Ini ya, berarti I sama dengan V dibagi R kalau menghitung tegangan I kali R. Tapi kalau menghitung tegangan jepit, nah ini berarti tegangannya yang ada itu dikurangi tegangan setelah tegangan itu arusnya, setelah tegangan itu ada hambatan dalamnya. Berarti V, tegangan jepit itu rumusnya E itu adalah JJL baterai, kemudian I itu adalah arus listrik, R itu adalah hambatan dalam baterai. Pak, supaya paham langsung aja contoh soal lah, ini contoh soal ya, ini prediksi saya ini. Oke, perhatikan baik-baik ini ya. Ini ada contoh soal ujian nasional ya, tahun berapa saya lupa ini. Beberapa penghambat dihubungkan seperti ini ya. Ini ada rangkaian paralel, ini rangkaian seri. Kemudian menghubung secara seri. Kuat arus pada titik cabang I pada tegangan jepit dan tegangan jepit pada baterai rangkaian tersebut adalah, oke. Langkah pertama untuk mencarinya, nah, perhatikan baik-baik. Nah, langkah pertama, oke, lihat ya. Langkah pertama adalah kamu cari dulu tegangan totalnya. Nah, tegangan total itu adalah menjumlahkan semua, tapi ada ketentuan tertentu. Kalau paralel pakai seperti ini ya, 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya ya. Berarti kalau di sini 30, 20, 12, berarti ini 30, 20, 12. Samakan penyebutnya menjadi 230 ya, seperti 60 ya, menjadi 1 per 6. Saya singkat ini ya, pasti bisa ini. Hasilnya adalah 6 ohm. 6 ohm itu setelah itu harus kamu tambahkan juga dengan hambatan yang lain. Di sini ada hambatan 4, bertambah 4. Kemudian juga ada hambatan dalam R kecil ya, itu adalah 2. 6 tambah 4 tambah 2 adalah 12. Setelah ketemu ini baru kamu mencari arusnya. Ini karena pertama kan yang disuruh mencari arus ya. Ingat ya, arus rumusnya apa? Nah, kita lihat ya. Ini langkah yang selanjutnya adalah mencari arusnya. V dibagi R. V-nya sudah ada 12 ini ya. Nah, ini 12 berarti R-nya tadi ini 12. Nah, lihat. Nah, ini berarti 12 dibagi 12. V-nya itu adalah dari sini, 12-nya dari sini. Kemudian ketemu 1 ampere. Pak, tegangannya kan sudah ada 12 volt. Itu tegangan biasa. Kalau tegangan jepit berarti pakai rumus ini. V sama dengan E JJL-nya dikurangi I kali R. Ini sebenarnya juga rumus V ya. Ini V jepit ya, I kali R. Nah, berarti I-nya tadi adalah sudah ketemu ya, 1 ampere. R-nya apa? R kecil ya, bukan R besar. Hambatan dalamnya adalah 2. Berarti I dikali R sama dengan I kali R, I kali 1 kali 2 ya. Berarti 12 dikurangi 2 sama dengan 10 volt. Berarti jawabannya adalah yang ini. Ya, ingat ya. Jangan serta-merta langsung, oh berarti ini 12 volt. Udah ketemu nih 12 volt. Enggak. Kamu harus menghitung dulu I-nya dulu, baru
12 volt itu dikurangi ini hitungan I kali R, arusnya dikali dengan hambatan dalamnya. Hambatan dalamnya tadi ya, berarti 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Nah, jadi hati-hati ya. Jangan sampai kamu langsung, wah ini berarti tegangannya 12, ini gampang. Enggak. Ini namanya hambatan tegangan cepit ya. Nah, lanjut soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 17. Ini masih fresh juga di semester ini ya. Disajikan lambang atom, dilengkapi dengan nomor atom dan nomor massa. Ingat, yang namanya nomor atom itu di bawah, nomor massa di atas. Tadi D dapat menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Ini kalau nggak salah pernah keluar di PAT ini ya. Nah, kamu lihat ini ya. A itu adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Kalau kita kepingin tahu berapakah jumlah proton, jumlah elektron, yang dilihat adalah Z. Z itu menunjukkan jumlah proton dan elektron. Contoh, Ag, argentum, berapakah protonnya? 47. Berapakah elektronnya? 47 juga. Tapi kalau disuruh mencari neutron, rumusnya simple, yang atas dikurangi yang bawah, berarti 108 dikurangi 47. Cukup mudah ya. Nah, kita lihat prediksinya, perhatikan ini ya. Nah, ini ya contoh ya, argentumnya ya tadi sudah ya, berarti protonnya dan elektronnya sama 47, berarti neutronnya A kurangi Z, 108 dikurangi 47 berarti 61. Cukup mudah ini. Semoga bisa betul semua ini di soal nomor ini ya. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 18. Kita meloncat lagi ke kelas berapa ini? Kelas 8 ya. Terdapat beberapa pernyataan peserta didik dapat memahami fenomena alam revolusi bumi. Masih ingat ya? Bumi itu mengelilingi matahari memerlukan 1 tahun. Itu disebut revolusi bumi. Kamu disuruh mengetahui apa yang menyebabkan akibat dari revolusi bumi. Kita lihat materinya. Jadi pengaruh revolusi bumi itu bisa ya nih ya, sebagai untuk acuan kalender Masehi ya, ada 12 bulan ya, 1 tahun ya. Kemudian penampakan rasi bintang yang berbeda-beda ya, perubahan itu setiap bulannya. Kemudian perubahan musim, ada dari kemarau, penghujan, dingin, semi dan seterusnya, salju kalau di daerah subtropis ya. Kemudian ada gerak semu tahunan matahari. Jadi matahari itu letaknya kadang-kadang apa ya ini? Bukan gerak semu matahari waktu siang menuju pagi menuju menuju sore, tidak. Ini letaknya gerakan semunya ya. Masih ingat ya garis ini? Nah, di bulan ini, di sini, di sini, di sini dan seterusnya ya. Itu adalah gerak semu tahunan matahari. Kemudian perbedaan lamanya siang dan malam. Kalau kamu pernah merasakan ya, jam 6 sore kok masih terang ya, nggak gelap ya. Ya, itu adalah perbedaan lama siang dan malam, itu berbeda-beda pada setiap bulan. Itu karena revolusi bumi. Terus prediksinya apa? Ini prediksinya. Ini ya contoh soalnya ya. Perhatikan ini. Perhatikan beberapa peristiwa berikut ini terjadinya siang dan malam dan seterusnya. Peristiwa akibat revolusi bumi adalah, berarti kamu disuruh mencari revolusi bumi, memilih jawaban A sampai dengan D. Kita bahas satu persatunya. Terjadinya siang dan malam itu rotasi, bukan revolusi. Perbedaan lama siang dan malam, revolusi. Jelas, ingat ya, rotasi itu bumi berputar pada porosnya ya. Pergantian musim, revolusi juga. Perbedaan waktu di bagian bumi yang berbeda. Papua dan Jakarta waktunya berbeda, Semarang dan Makassar waktunya berbeda. Itu bukan revolusi tapi rotasi. Nah, bumi ya, gerak semu tahunan matahari berarti revolusi juga. Berarti nomor 2, nomor berapa ini? 3 dan nomor 5. 2, 3, dan 5. Jawabannya D. Nah, bisa ya. Ingat, biasanya kamu acuannya nanti kamu disuruh paham juga nih rotasi yang mana ya. Nah, jadi seperti itu ya. Lanjut.
Kita masuk ke soal nomor 19. Disajikan tabel berapa perubahan fisika dan perubahan kimia. Kamu harus paham ini fisika dan kimia perubahan ya. Kamu harus bisa menentukan pasangan perubahan fisika kimia dengan benar. Oke, perhatikan ini. Perubahan fisika dan perubahan kimia itu ada ciri-cirinya. Kalau perubahan fisika tidak terbentuk zat jenis baru. Air berubah menjadi es batu, tetap saja air itu walaupun berubah bentuk ya. Kemudian reversibel. Reversibel itu bisa kembali ke semula. Es batu bisa kembali ke air kalau mencair. Kemudian tidak terjadi reaksi kimia. Ya. Kemudian kalau perubahan kimia terbentuk zat yang jenisnya baru. Misalkan kayu dibakar menjadi arang. Arang itu karbon, beda lagi. Kemudian bersifat irreversible. Irreversible itu tidak bisa kembali. Arang kembali ke kayu bisa nggak? Nggak bisa, itu namanya irreversible. Kemudian terjadinya reaksi kimia. Ini penting ini. Berarti perubahan kimia itu ditandai adanya gas, adanya endapan, berubah warna, perubahan energi. Kalau ada endapan, warnanya berubah, kadang-kadang baunya juga berubah, berarti perubahan kimia. Contoh-contohnya bisa kamu baca ya. Beras ditumbuk menjadi tepung itu fisika, beras menjadi nasi, menjadi basi ya. Beras menjadi nasi, maaf nasi ya. Ini perubahan kimia karena sudah ada gasnya ya. Menjadi basi juga bisa sama. Air menjadi es itu fisika, susu dibuat menjadi keju itu kimia dan seterusnya. Oke, kita bahas prediksinya. Perhatikan. Aduh, gambar saya ini kok menutupi pilihan jawaban ya. Perhatikan ini ya. Yang merupakan pasangan perubahan fisika dan perubahan kimia yang benar adalah kamu disuruh mencari yang mana yang benar. Beras ditumbuk menjadi tepung fisika, betul. Perubahan kimia, lilin meleleh. Lilin meleleh itu bisa menjadi lilin lagi. Berarti ini bukan kimia, salah ini. Harusnya fisika. Kayu diubah menjadi meja kursi, fisika, betul. Lampu yang menyala, kimia, betul. Karena ada timbul gas ya, timbul panas juga. Kertas dibuat origami, betul, itu fisika. Kertas dibakar, betul, kimia, karena ada perubahan warna. Besi yang berkarat, besi yang berkarat itu ada perubahan warna, berarti bukan fisika, harusnya kimia, salah ini. Makanan menjadi basi, kimia, betul. Kamu disuruh mencari pasangan yang betul semua, berarti jawabannya adalah 2. Jadi begitu ya, semoga bisa ya. Nah, lanjut, kita bahas soal terakhir di part kedua ini ya. Nah, mohon maaf jika terlalu cepat, terlalu lambat, nanti agak lama nih durasi videonya ini ya. Disajikan gambar, nanti keluar gambar. Kamu dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ingat ya, makhluk hidup memiliki 10 ciri: bernafas, bergerak, membutuhkan makanan, tumbuh, berkembang biak, iritabilitas atau peka terhadap rangsang, memiliki metabolisme tubuh, memiliki adaptasi, memiliki regulasi, membutuhkan suhu dan rentang tertentu. Pada rentang tertentu. Lanjut ya. Bagaimana prediksinya? Perhatikan. Kita lihat ini ya, sesuai dengan indikator soal ya, ada gambar. Kamu disuruh mengidentifikasi gambar ini, tidak pengertiannya. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan oleh gambar di atas secara berturut-turut, berarti kamu mampu mengidentifikasi. Gambar pertama itu adalah sapi yang keluar kotorannya, berarti itu mengeluarkan zat sisa. Ini berarti mengeluarkan zat sisa. Ini ya, nomor 1 itu mengeluarkan zat sisa. Saya singkat ya, MS. Nomor 2, ini ada kucing punya anak. Perhatikan, berarti nomor 2 itu berkembang biak. Kemudian nomor 3, dari telur menuju ayam dewasa, berarti tumbuh. Berarti mengeluarkan zat sisa, kemudian berkembang biak, dan
berkembang atau tumbuh. Nah, ya, berarti jawabannya yang C ini. Nah, jadi bedakan tumbuh dan berkembang ya. Kalau tumbuh itu semakin tinggi ya, semakin besar. Kalau berkembang itu seperti ini. Ayam yang mulanya tidak punya cengger berkembang menjadi punya cengger dan seterusnya ya. Berarti jawabannya adalah mengeluarkan zat sisa. Yang ini yang berkembang biak, ini adalah berkembang. Semoga bisa ya. Lanjut, lanjut ya. Ini terakhir ini ya. Ini terakhir ini. Semoga bisa dapat nilai 100 ya. Semoga tidak bosan belajar supaya masa depan kamu semakin cerah. Saya yakin yang ada di sini pasti akan sukses. Amin. Nah, jangan lupa subscribe supaya kita tambah semangat membahas konten semacam ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.